Kami hadirkan informasi Dinas Pertanian Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur ini menghentikan sementara pelaksanaan vaksinasi hewan penular rabies karena kehabisan stok vaksin. Kita akan konfirmasi informasi ini selengkapnya. Seperti apa kondisi terkininya di sana ya, lalu seperti apa solusi yang akan diambil untuk penanganan kasus rabies di Kabupaten Sika yang sudah berstatus kejadian luar biasa untuk Kabupaten Sika ya. Kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika, Yohanes Emil Satriawan. Selamat pagi Pak Emil. Selamat pagi. Ya, Pak Emil, kabarnya sedang berada di Kupang ini ya. Ada kegiatan juga terkait dengan rabies ini ya. Benar-benar sekarang ini ada di Kupang. Kami mengikuti rapat koordinasi penanggulangan virus rabies ini untuk daratan Flores, Lembata, dan Timor. Oke, baik. Ini saya konfirmasi dulu, apakah sampai dengan hari ini memang di Kabupaten Sika masih kehabisan stok vaksin untuk hewan penular rabies begitu Pak Emil? Benar-benar. Kami di awal Juni, antara akhir Mei dan awal Juni itu pas stok vaksin yang kami dapat bantuan ya, pinjaman dari Kabupaten Flores Timur, dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Flores Timur itu dapat 1000 dosis dan itu sudah digunakan. Namun dalam perjalanan ada lagi kasus gigitan itu. Iya. Nah untungnya stok VAR di puskesmas itu ya, untuk sentra rabies itu masih ada VAR-nya. Namun untuk vaksin rabies itu habis. Kami kehabisan ya. Dan kami sedang berupaya baik lewat APBD, itu sudah usulan pemerintah itu dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Sika mengusulkan di perubahan ini anggarannya. Oke, ya Pak. Dan itu sudah disetujui ya. Sudah disetujui begitu, Pak Emil. Dengan status Kabupaten Sika kejadian luar biasa ini, apakah tidak ada kemudian kemudahan untuk mendapatkan vaksin rabies ini ya untuk penanganan jangka pendeknya begitu, Pak Emil? Jadi dengan status KLB, maka itu yang kemarin kami ajukan telahan staf. Artinya antara eksekutif dan legislatif itu sangat-sangat mendukung ini supaya karena sifatnya darurat jadi harus segera. Dan itu disetujui. Kami sedang berproses nih karena untuk mendatangkan vaksin ini kan harus lewat proses pengadaan. Oke. Ya, telahan-telahan ini kondisi-kondisi ini juga apakah kemudian dibahas di dalam rapat yang sedang Anda ikuti ini Pak Emil? Semuanya dibahas, termasuk yang kemarin itu dari Deputi di BNPB, Pak Fuad ini juga ada. Sebenarnya kita bisa menggunakan juga dana DSP ini. Itu harus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten. Oke. Nah ini nanti setelah rapat koordinasi ini pulang kami akan laporkan ke Pak Bupati Sika untuk bersama-sama menindaklanjuti dalam koordinasi lanjutan. Oke, jadi ada peluang celah regulasi yang bisa kemudian mengamankan dulu ini vaksin ini ya, kerjasama antara dinas dan badan begitu Pak Emil? Iya. Dan itu koordinasi itu antara Dinas Pertanian dan Peternakan, kemudian Dinas Kesehatan dan juga BPBD. Ini kolaborasi tiga dinas. Iya, kolaborasi. Karena ini sudah masuk di dalam darurat bencana kan tertentu ini. Yang non ini. Baik. Sehingga perlu ada koordinasi di antara 3 OPD ini. Pak Emil, update sementara kasus rabies di Kabupaten Sika ini apakah ada laporan penambahan kasus Pak Emil? Kalau untuk laporan kasus gigitan per tanggal 8 Juni itu ada 36 kasus gigitan
ya, 36 kasus gigitan, yang mana itu satu yang meninggal itu. Mm. Kemudian dari hasil sampel yang kami kirim ke BPVT Denpasar, 26-nya positif, terkonfirmasi positif rabies. Lalu 9-nya itu negatif, masih satu sampel yang kami masih menunggu hasil dari BPVT. Iya, Pak Emil, Seperti itu. apakah juga sudah terima informasi bagaimana kondisi korban walaupun memang ranah dari Dinas Pertanian dan Peternakan ini mungkin tidak sampai pada korbannya, tapi ada hasil Ya, komunikasi dengan dinas-dinas ini, apakah ada informasi yang bisa disampaikan, Pak Emil? baik. Jadi untuk para korban gigitan ini, mereka setelah digigit ini, mereka sudah tahu itu bagaimana melakukan P3K-nya itu. Cuci di air mengalir dengan sabun selama kurang lebih 15 menit. Kemudian mereka bawa ke puskesmas yang menjadi rabies center ini. Kami di Sika ini ada, kalau tidak salah ada 7 puskesmas. Nah, di sana nanti oleh para medisnya itu lakukan VAR itu, vaksin anti rabies. Seperti Oke, itu. baik ya. Jadi mudah-mudahan saja ini Pak Emil ya, setelah rapat Ya, yang ya. di Kupang ini solusi-solusi bisa didapatkan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Namun kami ingin tahu dulu untuk sementara solusi jangka pendek yang dibuat oleh Kabupaten Sika ya, pemerintah Kabupaten Sika untuk penanganan kasus rabies seperti apa, Pak Emil, sambil menanti vaksin ini datang? Ya, kalau solusi jangka pendeknya kami terus melakukan KIE itu, koordinasi, informasi, edukasi. Ini lintas sektor. Jadi misalnya di beberapa kecamatan mereka sudah berkoordinasi dengan kepala puskesmas menggunakan mobil ambulans itu untuk jalan keliling desa untuk melakukan memberikan informasi, memberikan edukasi. Jadi selagi kita ini vaksinnya belum ada, anjing-anjing itu supaya diikat. Karena begini, kebanyakan yang menjadi korban ini adalah pemilik anjing itu sendiri. Oh, Dan rata-rata anak-anak kecil, balita ini. Ya, seperti itu. ya. Jadi Kemudian juga ada camat yang sudah dengan kepala desa, BPD-nya, malah sudah buat penegasan bagi pemilik ternak anjing yang tidak mau mengikat atau mengkandangkan, artinya dilepas saja, maka itu akan dianggap anjing liar. Nah, itu pilihan terakhirnya dieliminasi. Ya, seperti itu. Dan oke. juga perlu saya informasikan, ada pemilik anjing juga yang ya sudah tingkat kesadarannya juga sudah lumayan, karena mungkin dengan adanya kasus gigitan ini sampai ada yang menjadi korban. Itu kalau anjingnya tidak bisa ditangkap ya dia minta supaya ditembak saja. Seperti itu. Oke, ya. Daripada harus menambah korban baru lagi. Baik, oke. Ya, Seperti itu. mudah-mudahan Ya. lebih banyak lagi para pemilik hewan penular rabies ini yang sadar begitu ya, Pak Emil ya. Sangat-sangat diharapkan dan itu sangat-sangat diharapkan. Oleh karena itu saya mohon ya buat semua stakeholder termasuk ya teman-teman yang di media ini baik cetak maupun elektronik bantu kami. Artinya bukan hanya untuk di Sika tapi ya Ya, satu NTT inilah kalau bisa baik. di mana ya siaran RRI ND ini kalau bisa didengar ya Ya bisa. tolong ditaati apa yang nanti dihimbau lewat media-media ini. Dan itu saya berterima kasih sekali. Sudah beberapa kali RRI ND ini luar biasa, sangat konsen dengan kasus-kasus yang seperti ini. Baik, Untuk ya. itu sekali lagi terima kasih banyak. Ya, Pak Emil, ini jadi tanggung jawab kita sama-sama ya. Pak Iya, Emil, benar. satu lagi terakhir ini, apakah hewan Ya. penular rabies yang ada pada kasus-kasus ini hanya anjing saja ya, tidak melalui kucing dan lain-lain ini yang menularkan rabies? Kalau kejadian Mau yang mirip selama ini kan 2 kabupaten ini yang sudah ditetapkan sebagai kabupaten KLB? yang statusnya darurat, KLB itu TTS dan Sika itu.
Itu anjing. Hmm. Iya, Hmm. yang menggigit ini anjing. Sementara HPR yang lain tidak. Oke, baik Ya, ya. seperti itu. Terima kasih Pak Emil untuk informasinya. Baik. Hasil Ya, koordinasi yang keputusan-keputusan solusi dari rapat yang sedang diikuti, kami juga tunggu update-nya Pak Emil ya, sehingga siap. ini jadi Koordinasi tanggung jawab akan kita tetap sama-sama. berjalan. Baik, terima kasih Pak Emil. Selamat mengikuti rapat koordinasi Ya, hari ini. Sukses. Selamat pagi Pak Emil. amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Bersama kami baru saja pendengar Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sika, Yohanes Emil Satriawan menyampaikan bahwa benar di Kabupaten Sika sampai dengan hari ini kehabisan stok vaksin untuk hewan penular rabies. Padahal Kabupaten Sika berstatus kejadian luar biasa rabies pendengarnya, sehingga sedang dicarikan solusi dan jangka pendek tadi sudah diambil. Pendengar, untuk wawancara-wawancara yang kami hadirkan pagi ini untuk 3 topik ini terkait dengan waspada 2 laut di NTT yang berpotensi gelombang tinggi hingga 4 meter bersama Kepala Stasiun Meteorologi El Tari Kupang Agung Sudiono Abadi. Lalu juga terkait dengan warga Ngada yang diamankan Polres Ngada terkait kasus TPPO bersama Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, dan yang terakhir tadi berstatus KLB rabies Kabupaten Sika kehabisan vaksin bersama Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sika Yohanes Emil Satriawan. Informasi-informasi ini dapat Anda simak kembali di YouTube channel RRIND. Dan terima kasih untuk yang sudah mengirimkan tanggapannya melalui WhatsApp Pro 1 RRIND. Selamat pagi untuk Pak Emil yang ada di Jalan Irayan Jaya. Untuk kasus rabies ini kami harapkan agar masyarakat pemilik anjing dan kucing serta hewan penular rabies lainnya untuk sadar ya membawa hewan-hewannya untuk divaksin. Baik, terima kasih Pak Emil. Kalau ada informasi terkait dengan kasus rabies ataupun kasus-kasus lainnya di tempat Anda, silakan di nomor yang sama juga bisa Anda sampaikan kembali.